Halo, jumpa lagi di video saya. Kali ini kita berada di BSD Auto Part. Tujuan kita ke sini untuk ke bengkel spesialis Mitsubishi. Kita mau ngecek keadaan mobil Mitsubishi Grandis, sekaligus mungkin melakukan penggantian part yang memang perlu diremajakan. Apa aja itu? Kita lihat videonya dan tonton terus sampai selesai, karena nanti akan saya perlihatkan juga berapa biaya yang saya keluarkan. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum, agar saya tetap bisa terus berbagi video-video yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Pemeriksaan awal yang dilakukan yaitu dengan mengecek bagian kolong mesin untuk memastikan apakah terdapat kebocoran atau kerusakan di area mesin, terutama di sisi kolongnya, juga kaki-kaki serta engine mounting yang bisa mudah dilihat dari area bawah. Dilanjutkan dengan pemeriksaan area mesin dari bagian atas. Dengan melihat dari kedua sisi ini, hampir dengan jelas kita bisa melihat kelemahan atau hal-hal yang perlu diremajakan di sisi mesin, penggeraknya, juga supporting yang lain. Dan benar saja, setelah dibongkar, terlihat memang engine mounting sudah mengalami kerusakan, sobek serta retak di beberapa bagian. Kedua engine mounting yang mengalami kerusakan ini akan kita ganti dengan part original dari Mitsubishi. Dan nampak juga pada timing belt juga sudah mengalami kerusakan, atau lebih tepatnya sudah termakan usia. Ini juga akan kita ganti sambil mengecek bagian-bagian lain apakah terdapat part lain yang sudah harus diremajakan. Pada sektor mesin ini tampaknya hanya part tersebut yang perlu diganti, dan langsung saja kita lakukan pemasangan part yang baru, termasuk engine mounting yang tadi kita lihat memang sudah sobek. Dan inilah setelah terpasang yang baru. Sekilas memang tidak tampak kebocoran oli di seputaran area mesin sebelah kiri kalau kita menghadap ke mobilnya. Dan kemudian juga di Grandis ini terdapat dua belt ya. Salah satunya yang panjang tadi yang memang sudah termakan usia, dan kedua adalah yang bergerigi ini. Namun yang bergerigi ini setelah dilakukan pengecekan masih cukup bagus dan belum perlu untuk dilakukan penggantian. Grandis GLS tahun 2007 ini memang cukup terawat dari pemilik sebelumnya, sehingga bisa kita lihat memang keadaan mesinnya rapih ya, dan masih original, serta posisinya tidak ada yang berubah dari pabrik. Kemudian memang kering ya. Alternator juga masih cukup baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan kaki-kaki bagian belakang, kanan dan kiri, termasuk pemeriksaan pada sistem pengereman di bagian belakang ini. Dimulai dari shock breaker. Nah, memang shock breaker ini sudah saya ganti ya, depan dan belakang, walaupun bukan originalnya Mitsubishi Grandis, tapi dipastikan kualitasnya mendekati dari originalnya. Selesai sudah pemeriksaan dan peremajaan part yang memang perlu diganti di bengkel berlian motor di BSD Auto Part ini. Jadi terdapat engine mounting, timing belt, kemudian ada baut
kaliper yang memang sudah sedikit aus, sehingga menimbulkan bunyi pada kaliper ketika menemui jalan rusak. Dia jadi bergetar kayak rattler gitu ya. Nah, berapa biaya yang saya keluarkan di bengkel ini? Ini dia. Bagaimana menurut Anda? Mahal, murah, atau sesuai? Atau mungkin wajar-wajar saja? Oke, selanjutnya kita akan ke bengkel spesialis kaca untuk melakukan perawatan kaca depan, termasuk menghilangkan jamur dan baret jika ada pada kaca depan. Bengkel spesialis kaca mobil yang kita tuju ini posisinya tidak terlalu jauh ya dari BSD Auto Part. Hanya mungkin 5-10 menit saja kalau lancar. Nah, ini dia. Wah, tampaknya terdapat beberapa antrian ya. Nah, di sini dia bisa mengerjakan atau menghilangkan baret wiper, kemudian jamur, juga baret yang disebabkan oleh karet pada kaca mobil bagian samping ya. Tadi saya sudah melakukan pengecekan dan kondisinya masih cukup baik. Kaca samping dan belakang belum perlu dilakukan treatment, hanya saja kaca depan perlu dilakukan pemolesan untuk menghilangkan jamur. Jadi kalau di bengkel spesialis kaca ini menghilangkan jamur bukan dipoles dengan cairan ya, namun digosok memang untuk menghilangkan jamur yang nempel. Ini juga bukan pengamplasan, hanya memang dipoles seperti memoles bodi mobil dengan bahan-bahan yang lebih soft ya. Bagaimana prosesnya, kita saksikan saja. Selesai sudah perawatan kaca yang saya lakukan setelah tadi. Sebelumnya kita ke bengkel spesialis Mitsubishi untuk melakukan perawatan mesin juga kaki-kaki. Untuk harga, ini dia. Total biaya yang saya keluarkan hari ini, mesin, kaki-kaki, serta perawatan kaca kira-kira 3,5 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.